Bab 771, Kekhawatiran Leng Wuchang. Saudara Zuo, kita akan lihat secara terpisah di sini. Jika kamu punya waktu, kamu harus datang ke klan Luo. Bu, ayah, aku harus pergi juga. Saat kamu dalam masalah dan ingin bertengkar, jangan lupakan Sanzi muda. Setelah meninggalkan sekte perencana iblis, kelompok itu berpisah. Luo Yunhai membawa anggota klannya kembali ke rumah, membawa Yongning dan Suanger bersamanya. Sanzi muda ingin kembali ke pegunungan Albis. Zuo Fan dan kontingen perempuannya harus pergi ke Double Dragon Manor. Meskipun Zuo Fan meremehkan hal ini, dia harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin sekte yang baru. Untuk waktu yang lama, sekte Demon Seming akan bergantung pada Double Dragon Manor. Dia harus memberikan penghormatan, menangkupkan tangannya. Zuo Fan memasang wajah tegas. Terima kasih semuanya atas semua yang telah kalian lakukan. Kita pasti akan bertemu lagi. Kami akan melakukannya. Pramugara Zuo, Li Jingtian, Qiu Yanhai dan orang-orang dari klan Luo menjawab dengan baik. Lalu terbang dengan Luo Yunhai sebagai pemimpin. Suanger dan Yongning dipenuhi dengan keengganan. Tapi kemudian mereka melihat Chu Qingcheng dan pergi juga. Karena Zuo Fan terpaku pada saudari Qingcheng, gadis-gadis itu tidak memiliki peluang apapun. Seperti yang dikatakan saudari Qingcheng, yang penting dia baik-baik saja. Melihat mereka pergi, hati Zuo Fan menjadi murung. Dia mungkin seorang kaisar iblis, tapi kematian adalah kematian, menghilangkan segala arti dari kehidupan masa lalunya. Sementara sekarang, sebagai seorang penggarap domain fana, dia memiliki begitu banyak. Zuo Fan melihat ke atas dan tersenyum. Chu Qingcheng tersentuh dan dia membalas senyumannya. Pada saat ini, keduanya berada dalam kedamaian dan kepuasan. Sebulan kemudian, Luo Yunhai membawa para ahli itu kembali ke klan Luo di Gunung Blackwing. Hanya ketika mereka pergi dengan kekuatan penuh, kini mereka kembali dengan kerugian besar. Sepertiga dari mereka tewas dan sisanya terluka parah. Melihat ini, para petinggi aliansi Luo yang gugup terkejut setelah mereka mendengar Luo Yunhai bertindak sendiri. Sebagai tetua aliansi, nenek berdiri, kepala klan Luo, apa yang terjadi? Anda mengambil semua kekuatan aliansi Luo dan sekarang Anda datang dengan banyak korban. Ya, kamu harus memberi kami penjelasan. Kami telah mempertaruhkan semua rumah kami ke dalam aliansi Luo. Bahkan sebagai pemimpin aliansi, kamu tidak bisa membawa semua orang ke pertempuran fana. Xie Xiaofeng juga memarahi. Long Yifei cukup tenang, tetapi melihat alisnya yang basah, terlihat jelas dia merasa gugup. Baru setelah melihat pasukan yang kalah kembali barulah dia bersantai. Mari kita semua tenang. Aliansi Luo telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, menyebar ke puluhan kerajaan kecil di sekitar kita. Kekuatan kami terus berkembang. Semuanya di bawah kepemimpinan klan Luo. Kita tidak bisa begitu saja menyalip kepala klan Luo karena pengawasan pertamanya. Setidaknya, itu bukanlah kekalahan telak. Ini jauh lebih baik daripada hasil akhir kami. Pavilion Tuan Panjang. Terima kasih. Tidak heran Anda adalah keluarga pertama yang menjalin aliansi dengan kami. Kamu sangat percaya pada kami. Hahaha, Luo Yunhai berterima kasih padanya. Long Yifei memutar kumisnya. Kepala klan Luo terlalu baik. Tapi bukankah Tuan harus menjelaskan mengapa Anda keluar dengan kekuatan penuh tanpa memberitahu kami apapun? Yang lain juga mengangguk. Mata mereka tertuju pada Luo Yunhai. Maaf, semuanya mendadak dan tidak sempat berkonsultasi.
Aku keluar karena Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kembali semua yang terjadi. Yang lain sekarang paham. Namun meski begitu, terdengar dengusan. Melakukan tindakan yang terlalu jauh untuk seorang pengurus tua. Membahayakan aliansi Luo. Apakah kamu menganggap semua kepentingan rumah kami sebagai hal yang kekanak-kanakan? Ketika kami, klan Li, bergabung dengan aliansi Luo, kami tidak tahu bahwa itu sangat naif. Mata semua orang terfokus pada pria sombong berjanggut panjang. Kepala klan Li. Klanmu mungkin dikenal di kerajaan pegunungan karangan bunga. Tapi kamu sama sekali tidak punya hak untuk berbicara di aliansi Luo. Long Yifei melotot. Klan terpencil di negara kecil pasti buta. Apa katamu? Pria itu meraung. Long Yifei. Aliansi Luo baru ada selama 5 tahun. Anda mungkin jauh lebih memenuhi syarat daripada saya dalam hal itu. Tetapi Anda tidak jauh lebih baik daripada kami. Klan baru yang bergabung. Ada juga kekuatan kita sendiri yang bergabung dengan militer Luo Alliance. Maksudmu kita tidak punya hak untuk mengetahui kapan pemimpin aliansi menggunakannya untuk alasan egoisnya sendiri. Long Yifei berbicara dengan dingin. Bukan itu yang kami katakan. Tapi apa yang dilakukan pemimpin aliansi memang benar. Benar. Untuk seorang pelayan tua. Iya. Untuk pramugara sebelumnya. Tidak peduli berapa biaya yang dikeluarkan Luo Alliance. Semuanya akan sia-sia. Long Yifei mengejek. Klan dari negara kecil tidak memiliki firasat akan bakat sejati. Zuo Fan sangat berharga dengan semua yang kita miliki. Tahukah Anda bahwa aliansi Luo, termasuk seluruh kekuatan kekaisaran Tianyu semuanya diambil alih olehnya? Tanpa dia, tidak akan ada aliansi Luo yang bergengsi saat ini. Suatu kali, saya menandatangani aliansi dengannya dan sekarang saya menjadi tetua pertama aliansi Luo. Mengawasi perdagangan dengan lusinan negara. Dan sekarang dia membutuhkan bantuan kami. Kami akan memberikannya. Karena membayarnya kembali adalah hal yang benar. Terlebih lagi, apakah kamu tidak mendengar? Dia adalah pemimpin sekte Demon Seming. Nanti, dengan dukungan dari sekte di wilayah barat, ekspansi aliansi Luo hanya akan meningkat. Apakah kamu memikirkan hal itu? Hati pria itu mencelos dan menggerutu. Namun kemudian dia berkata, kali ini dengan tenang. Tetapi itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika dia gagal? Bukankah kita akan kehilangan segalanya? Itu tidak mungkin. Long Yifei mengejek ketika dia berbicara dengan penuh percaya diri. Anak itu sangat cerdik. Karena dia melakukannya. Itu berarti kesuksesannya pasti. Aku sangat memahaminya. Hahaha. Pria itu terdiam mendengar tawanya. Namun, Luo Yunhai berteriak, tampak serius. Pavilion Lord Long. Kamu mungkin datang dari rumah pedagang. Tapi maafkan aku karena harus menghentikanmu di sana. Luo Yunhai memandangnya dengan rasa ingin tahu. Klan Luo mengikuti kesetiaan dan kebenaran. Aliansi Luo tidak akan berbeda. Setiap orang dari Anda yang memasuki aliansi Luo diperlakukan sebagai anggota klan saya. Saat kamu menghadapi bahaya, aku akan berani melakukan apapun untuk membantumu. Melihat tajam ke semua orang di ruangan itu, Luo Yunhai melanjutkan, hari ini, saya memimpin pasukan aliansi Luo untuk membantu saudara Zuo. Bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi karena dia adalah saudara laki-laki saya. Orang yang menyelamatkan klan kami dan mendirikan aliansi Luo. Tanpa dia tidak akan ada kita. Haruskah kita bertengkar soal uang bahkan dengan sesama anggota klan? Bahkan jika dia gagal hari ini, aliansi Luo akan tetap mendukungnya. Meskipun mengalami kerugian, ini adalah kesetiaan aliansi Luo.
Jika ada di antara Anda yang merasa bertentangan dengan cara kami, hanya melihat angka, Anda bebas untuk pergi. Aku tidak akan memaksamu. Luo Yunhai menjentikkan lengan bajunya saat dia pergi, meninggalkan para tetua saling memandang dengan malu. Apakah dia adalah kepala klan muda yang dibesarkan Zuo Fan? Pang itu akan bertarung mati-matian demi setiap koin. Sementara kepala klan muda, hahaha, Zuo Fan, kamu meninggalkan begitu banyak ruang bagi klan Luo untuk berkembang. Para tetua berseri-seri melihat Luo Yunhai pergi. Tidak ada di dunia ini yang lebih baik daripada bertemu dengan bos setia seperti itu. Kembali ke aula klan Luo. Luo Yunhai tidak sempat duduk saat Luo Yunchang bergegas mendekat dan berteriak. Yunhai, apakah kamu mengajak semua orang keluar untuk bertarung? Tahukah kamu bahwa para tetua aliansi itu ingin menjatuhkan seluruh klan kita? Kap, tidak apa-apa. Kerusakannya tidak besar. Luo Yunhai menjelaskan sambil tersenyum cerah. Kemudian, tawa datang dari luar. Hahaha, nona muda. Agar kepala klan berusaha sekuat tenaga tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia harus melakukannya hanya untuk satu orang. Keduanya berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Penemu tak terduga Leng Wuchang. Tuan Leng. Maksud Anda, Luo Yunchang mengingat sesuatu dan Leng Wuchang mengangguk. Luo Yunchang menoleh ke Luo Yunhai. Apakah yang dikatakan Tuan Leng benar? Kak, kamu melihatnya? Luo Yunhai mengangkat bahu dan menghela nafas saat dia menjelaskan. Suasana hati Luo Yunchang merosot. Begitu. Dia dan gedung Lord Chu. Dia kemudian pergi dengan mata merah. Luo Yunhai ingin menghiburnya tetapi Leng Wuchang menghentikannya. Kepala klan. Nona muda ingin sendiri. Biarkan dia pergi. Namun, saya lebih mengkhawatirkan Steward Zuo. Tuan Leng, apa maksudmu? Luo Yunhai bertanya dengan tergesa-gesa. Leng Wuchang menghela napas. Wanita adalah pahlawan kejatuhan. Menikah Steward Zuo dan edifice Lord Chu adalah hal yang baik. Tapi itu juga membuatnya lembut. Sebelum Xie Wunyue dan pemimpin sekte Xuan disingkirkan, mereka akan menempatkannya dalam bencana terburuk, yang bahkan mungkin membuatnya terbunuh. Saya yakin Steward Zuo menyadari hal ini. Tetapi dengan hatinya yang hanya terfokus pada gedung Lord Chu, dia lebih suka mengambil risiko. Mata Luo Yunhai melebar dan alisnya bergetar. Bab 772, Penyergapan Ahli Harmoni Jiwa. Suara mendesing. 4 sosok mendarat di depan kota yang bising. Zuo Fan, Chu Qingcheng, Sui Ruohua dan Daner. Dalam sebulan, mereka berempat telah melakukan sebagian besar perjalanan mereka ke Double Dragon Manor. Yang kami lihat sejauh ini sebagian besar hanyalah hutan belantara. Kota yang ramai seperti ini sangat disambut baik. Kami akhirnya bisa istirahat. Bagaimana kalau kita tinggal selama sehari? Zuo Fan menyarankan. Gadis-gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Daner tersenyum malu-malu pada Zuo Fan. Saudara Zuo, pasti sangat sulit untuk selalu berada di alam liar. Sekarang kamu punya waktu untuk bertemu dengan saudari Qingcheng malam ini. Gadis malang. Katakan itu lagi, Chu Qingcheng tersipu dan memelototinya. Zuo Fan hanya menyentuh lengannya dan tertawa. Hahaha, Daner, kamu sangat memahami kami. Karena kamu tahu rencanaku. Kita masing-masing akan memikirkan rencana kita sendiri. Kak, kamu sama buruknya dengan dia. Chu Qingcheng memalingkan pipi merahnya untuk menatapnya. Zuo Fan mencibir. Berjalan ke depan. Ayo, cari penginapan dulu. Melihat langkah cepatnya, gadis-gadis itu terkikik. Setelah menikah, Zuo Fan menjadi seperti orang lain. Setidaknya dia tidak sedingin es. Sui Ruohua berbicara.
Chu Qingcheng mengangguk. Melihatnya begitu hidup dan riang adalah yang kuinginkan. Hanya saja, apakah ini yang dia inginkan? Terlepas dari apa yang dia inginkan sebelumnya. Sekarang dia hanya menginginkanmu. Jangan terlalu memikirkannya. Sui Ruohua menepuk pundaknya. Daner datang sambil terkikik. Ya, dia jauh lebih baik sekarang. Tidak lagi kasar dan kasar. Mereka mengatakan seorang wanita mengubah seorang pria. Kamu sungguh luar biasa, saudari Qingcheng. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi saat dia melihat Zuo Fan begitu bahagia, beban di hatinya perlahan terangkat. Dia bertanya-tanya apakah kehadirannya bisa melemahkan ambisi pria ini. Tapi melihat pria itu begitu ceria sekarang. Apa bedanya? Qingcheng, ayo istirahat di sini. Zuo Fan berhenti di depan sebuah kedai minuman dan memberikan senyum cerah pada gadis-gadis itu. Chu Qingcheng menghela nafas, merasakan kegembiraan saat dia mengangguk. Gadis-gadis itu mengikutinya masuk, mengambil meja. Seorang pelayan ada di sana untuk mengambil pesanan mereka. Dia segera datang membawa teh karena meja lainnya berisik. Meskipun ada keributan, Zuo Fan melihat fitur halus Chu Qingcheng dan menutup matanya dengan damai. Ini adalah kehidupan rakyat jelata. Jauh lebih mudah daripada hari-hari pertempuran dan pembunuhan untuk bertahan hidup. Oh, saudari Qingcheng, karena kita akan pergi ke Double Dragon Manor. Apakah kita dari sekte surga mistik atau sekte iblis perencana? Seharusnya itu adalah sekte perencana iblis karena kita mengkhianati sekte surga mistik dan mereka pasti mengusir kita. Daner berteriak dan Sui Ruohua menjawab lebih dulu dengan senyuman pahit. Daner tidak mengerti. Tetapi kami adalah kultivator yang lurus. Bukankah kita akan menjadi setan seperti ini? Kami tidak pernah melatih metode penanaman setan apapun. Konyol. Kami berhenti menjadi orang benar sejak kami mengkhianati sekte kami. Bahkan jika kami tidak menjadi iblis, kami tetaplah kultivator iblis. Itu terlalu acak. Kamu pikir itu jalan yang benar? Tidak membiarkan pelanggaran aturan sedikit pun atau Anda akan dihakimi. Daner dan Sui Ruohua mengobrol tentang di pihak mana mereka berada sekarang. Zuo Fan memejamkan mata dan menyesap tehnya sambil tersenyum. Orang benar dan jahat. Siapa di dunia ini yang benar-benar dapat membedakan mereka? Apa yang benar? Apa itu setan? Tidak lebih dari gagasan bias yang diputuskan sendiri oleh orang-orang. Bagaimanapun juga Penatua Yuan benar. Kebenaran dan iblis adalah jalan menuju Dao. Hahaha. Hanya orang bodoh yang akan berdebat tentang membuat perbedaan. Tenggelam ke dalam lubang ini dan menyimpang dari Dao. Bodoh. Idiot sekali. 9 kata-kata. Tiba-tiba, Zuo Fan mengerutkan alisnya. Mendengar suara memanggil 9 kata-kata. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa membuka matanya dan merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menangis. Kamu tahu tentang Kaisar 9 kata. 9 kata-kata, kami telah menunggumu. Anda harus kembali. Anda harus mencapai Dao dan kembali. Siapa di sana? Zuo Fan membuka matanya. Alisnya basah kuyup saat dia melihat sekeliling dengan panik. Gadis-gadis itu memandangnya dengan khawatir. Zuo Fan, ada apa? Ada apa? Zuo Fan mengerutkan kening, dipenuhi keraguan. Yang dia rasakan hanyalah detak jantungnya yang kuat. Merasakan dadanya. Zuo Fan merasakan dadanya tenggelam. Seolah-olah ada beban yang diletakkan di atasnya. Menyeka alisnya. Chu Qingcheng bergumam, Zuo Fan, kamu tertidur. Kami telah memanggilmu untuk bangun tetapi kamu sudah keluar selama 1 jam. Aku sudah tertidur selama 1 jam. Karena terkejut, Zuo Fan terkejut dengan sifatnya.
Tidak mungkin dia tertidur begitu nyenyak. Itu seperti menyerahkan hidupku di piring perak. Dia kemudian mengingat suara itu dan merasa seolah-olah suara itu membawanya ke tempat lain. Ini pasti alasan mengapa dia tidak bangun. Danner menatapnya dengan tajam dan menyeringai. Saudara Zuo, kamu begitu tegang akhir-akhir ini. Mungkin frustrasi. Memutar matanya. Zuo Fan ingin menutup mulut gadis ini. Sekuat saya hidup, tidak ada yang bisa mempengaruhi saya. Lagi pula, bocah ini hanya tahu cara mempelajari kata-kata buruk. Chu Qingcheng ternganga, menatapnya dengan wajah merah. Sui Ruohua mencengkeram bahunya dengan kuat dan berbicara dengan marah. Gadis, siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Tunggu, namun Zuo Fan memotong kata-katanya dan dia berteriak. Danner bersemangat dan menggoda. Kamu benar-benar frustrasi. Diam. Zuo Fan memelototinya dan bergumam. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kota menjadi sunyi? Gadis-gadis itu melihat sekeliling dan menemukan seluruh tempat itu kosong. Bahkan pemilik atau pelayannya pun tidak ada di sini. Hilang sudah hiruk-pikuk dari luar. Orang tidak lagi berjalan di jalan. Angin sepoi-sepoi yang mengangkat debu dari jalanan yang sepi memberinya warna gelap. Chu Qingcheng mengerutkan kening dan tegang. Kota ini tiba-tiba kosong. Seperti saat Yan Mo. Apa? Yan Mo lagi. Gadis-gadis lain menangis. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hatinya tenggelam. Saya khawatir ini lebih buruk. Yan Mo menyerang di malam hari dan kami bertemu secara kebetulan. Tapi ini sudah siang bolong ketika semuanya lenyap. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jebakan. Saat dia selesai, angin kencang bertiup dan tekanan berat menghantam mereka. Retak, penginapan itu mulai hancur. Dengan serbuk gergaji perlahan berjatuhan ke lantai. Zuo Fan panik dan menyuruh gadis-gadis itu keluar. Hati-hati, gemuruh. Suara keras bergema dan seluruh penginapan rata dengan tanah. Menimbulkan awan debu saat membentuk tornado. Begitu debu berhamburan, mereka melihat telapak tangan selebar 100 meter membekas di tanah tempat penginapan itu berada. Di atasnya ada seorang lelaki tua dengan rambut perak. Melihat ke bawah dengan mata dingin. Kamu bukan pemenang Double Dragon Gathering tanpa alasan. Kultivator iblis muda yang paling menonjol di generasi ini. Kamu berhasil merasakan telapak tanganku dan menghindar. Siapa kamu? Kenapa kamu mengejarku? Zuo Fan menarik gadis-gadis itu berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Dari telapak tangan itu, dia tahu lelaki tua itu lebih kuat dari ahli tahap ethereal. Dia berada di panggung harmoni jiwa. Ini adalah seorang ahli yang tidak bisa dikirim oleh 3 sekte terbawah. Itu membuat hatinya tenggelam. Meletakkan jebakan sebesar itu. Tidak mungkin dia sendirian. Apakah itu berarti tidak ada jalan keluar? Zuo Fan mengepalkan tangannya saat pikirannya berpacu untuk mencari jalan keluar. Hahaha. Zuo Fan, kita bertemu lagi. Hanya saja kali ini, makhluk keji sepertimu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Terdengar suara gaduh yang sangat familiar. Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekhawatiran terbesarnya akan datang menemuinya. Bab 773, Hidup dan Mati. Sekte Benar Universal. Zhao Dezu. Zuo Fan menyipitkan mata ke wajah menjijikkan itu. Gadis-gadis itu tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan datang setelah mereka adalah sekte terakhir dari 3 sekte unggul. Sekte Benar Universal. Tidak heran mereka mengirim ahli Soul Harmony. 3 sekte unggul pasti memiliki kekuatan. Sambil melangkah maju, dengan lusinan ahli tahap ethereal yang kuat di belakang, Zhao Dezu mencibir. Ya,
Zuo Fan, kamu tidak melihat yang ini datang, kan? Ya, itu benar-benar tidak terduga. Zuo Fan serius. Saya tahu saya telah melakukan banyak hal. Tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu dengan Anda. Berdasarkan kebencian, sekte surga mistik paling membenciku. Tapi aku menghancurkannya. Yang berikutnya adalah Yang Mulia Si. Tetapi dengan adanya Yang Mulia, mereka tidak dapat bergerak karena mereka ingin menyergap saya. Yang ketiga adalah sekte Heaven Trailing. Tetapi karena mereka adalah sekte ketiga yang terakhir, saya punya cara untuk mengatasinya. Namun dari sekian banyak sekte lainnya, sekte Universal Lights adalah yang terakhir yang saya pikir akan muncul. Hahaha. Jika dipikir secara logis, permulaan dan jalur kita sudah ditentukan. Anda dan sekte saya juga cukup jauh. Sulit berkomunikasi. Jadi bagaimana Anda mengetahui jalan kami dengan begitu jelas? Entah kamu sudah mempersiapkannya sejak awal untuk menyergapku, atau ada seseorang di sekte penipu iblis yang memberimu informasi. Tapi perselisihan saya dengan orang-orang lama masih terjadi baru-baru ini. Jadi kapan kamu melakukan kontak? Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan merenung. Lalu dia terkekeh. Benar. Pertemuan naga ganda. Lu Xie dan Yang Mulia Si. Kalau begitu, Anda menghubunginya. Hati Zhao Dezu mencelos. Menatap tajam ke arah Zuo Fan dan tertawa. Hahaha. Mereka semua mengatakan kamu cerdik dan duri di samping. Sekarang saya tahu pasti. Jika iblis sepertimu tidak dibasmi sekarang, kamu akan segera menimbulkan kekacauan di dunia. Hari ini, sekte Universal Lights saya akan memusnahkan iblis demi kebaikan umat manusia. Kesalahan besar. Sambil menunduk, Zuo Fan mengabaikan bualan Zhao Dezu dan menghela nafas. Awalnya aku tidak terlalu peduli dengan sekte penipu iblis. Lagi pula, bukan klan Luo yang dibangun selangkah demi selangkah. Begitu banyak masalah yang diabaikan. Saya pikir saya akan kembali ke klan Luo setelah pekerjaan selesai dan tidak terlibat dalam politiknya. Tapi siapa yang tahu itu akan kembali menggigitku. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menunjuk ke arah gadis-gadis itu dan berbicara dengan nada keras. Saudaraku, kamu ingin membersihkan iblis. Tidak apa-apa. Tapi tinggalkan para kultivator yang saleh dari hal ini. Chu Qingcheng mengencangkan cengkeramannya di tangan Zuo Fan sambil menggelengkan kepalanya. Sui Ruohua dan Daner juga teguh bertahan. Tapi Zuo Fan tidak melihat mereka. Hanya pada Zhao Dezu. Berada di dekat iblis sepertimu. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Mereka semua terpengaruh oleh cara setan. Mereka semua harus mati. Suara mendesing. Zhao Dezu mengoceh. Namun terhenti saat ada sesuatu yang menghampirinya. Dia merasakan kematian mendekat dan secara refleks memiringkan kepalanya. Suara mendesing. Serangan itu melewati wajahnya dan membuat tulang punggungnya merinding. Kemudian dia mendengar tangisan dari belakang. 5 ahli tahap etiril tidak memiliki kepala. Jatuh ke tanah. Kemudian jiwa mereka keluar dan meneriakkan kemarahan mereka karena kehilangan tubuh mereka. Tahap kedua Divine Eye of the Void. Penghancuran Void. Zuo Fan. Zhao Dezu meraung. Dia tidak mengira Zuo Fan akan begitu biadab. Menyerang tanpa sinyal dan membunuh 5 saudara laki-lakinya. Dia hampir mati juga. Saat dia berbalik ke arah Zuo Fan, dia menemukan Zuo Fan telah meraih tangan Chu Qingcheng saat mereka semua melarikan diri. Itu adalah pengabaian yang terang-terangan. Zhao Dezu sangat marah. Teman-teman, mulai susunannya. Ya Pak, riak melintasi seluruh ruang dan seperti jaring menutup kota.
di tepinya. Zuo Fan dapat melihat 500 ahli tahap etiril duduk bersila dan memegang penghalang. Alis Suiruohua bergetar saat dia menangis. 500 ahli tahap etiril. Hanya seseorang seperti sekte benar universal yang dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Ini seperti seluruh kekuatan sekte tiga terbawah. Itu sebabnya aku bilang bertemu dengan sekte universal benar adalah yang terburuk. Selain penjaga sekte yang tidak pernah meninggalkan rumah, mereka dapat mengirimkan kekuatan apapun dan dapat dengan mudah menghancurkan tiga sekte terbawah. Kami berempat sekarang menghadapi kekuatan penghancur seperti itu. Zuo Fan menggertakkan giginya. Keringat berkumpul di dahinya. Danner takut. Saudara Zuo, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Denganku di sini, kamu akan aman. Zuo Fan mengungkapkan senyuman saat dua lingkaran cahaya emas muncul di mata kanannya. Mata ilahi dari kekosongan tahap kedua. Penghancuran kekosongan. Sebuah riak keluar yang menghantam penghalang dan membuat lubang di dalamnya. Darah muncrat saat lusinan ahli tahap etiril memucat seketika karena serangan balasan yang keras. Zuo Fan baru saja tiba di depan penghalang. Dia melihat lubang di dalamnya dan menjentikkan tangan kanannya. Meninju saat lubang itu mengeluarkan warna merah yang brutal. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan lengan kilin dilepaskan, memecahkan penghalang. Dengan ledakan keras, dia membuat celah di dalamnya dan memaksa puluhan ahli tahap etiril muntah darah dan pingsan. Orang lain yang menjaga susunannya gemetar seperti dedaunan. Tapi tanda yang mereka buat terlihat tegas. Sayang sekali hal itu tidak ada gunanya. Zuo Fan telah menerobos jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Berlari. Menarik Chu Qingcheng. Zuo Fan berteriak. Keempatnya bergegas melewati celah itu dan terbang menjauh. Zhao Dezu menghentakkan kakinya dengan marah. Terkutuklah. Bajingan ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan susunan. Penghalang itu tidak berguna baginya. Dasar bodoh. Dia melarikan diri, jadi untuk apa kamu menahannya? Turunkan dan kejar mereka. Orang-orang itu akhirnya bereaksi dan merobohkan penghalang untuk mengejar. Hampir 500 ahli tahap etiril hanya mengejar 4 orang. Aura perkasa mereka terasa seperti tsunami. Saudara Zuo, mereka hampir menyusul. Apa yang kita lakukan? Danner melihat energi buas di belakang dan panik. Zuo Fan serius. Teruslah berlari dan jangan melihat ke belakang. Jangan goyah atau semuanya akan berakhir. Ini adalah hidup atau mati. Ya. Danner gemetar ketakutan tetapi kemudian pulih saat dia fokus untuk terbang. Chu Qingcheng juga serius. Meraih Danner dengan satu tangan dan Zuo Fan dengan tangan lainnya saat dia bergegas maju. Tapi kemudian dia menyadari satu tangannya kosong. Zuo Fan tidak ada di sana. Chu Qingcheng menoleh ke belakang untuk melihat Zuo Fan berhenti. Zuo Fan. Chu Qingcheng berteriak. Zuo Fan berteriak sebelum dia berhenti. Jangan melihat ke belakang dan lari saja. Qingcheng, Suiruohua menoleh ke belakang mengetahui apa yang dia rencanakan. Dengan berlinangan air mata, Chu Qingcheng melihat tekad Zuo Fan dan mengertakkan giginya. Dia menarik Suiruohua dan Danner saat dia terbang lebih cepat. Suiruohua menangis. Qingcheng, apakah kamu benar-benar meninggalkannya? Dia melawan 500 ahli panggung etiril dan ahli harmoni jiwa. Aku tidak mau. Tapi aku harus. Mata Chu Qingcheng memerah. Saya terlalu lemah dan hanya akan membebani dia. Lebih baik pergi dulu dan kabur dari kejaran mereka. Lalu dia bisa menemukan caranya sendiri untuk melarikan diri. Saya yakin bahkan dalam situasi berbahaya ini dia masih bisa keluar hidup-hidup.
Chu Qingcheng mungkin telah berbicara kepada gadis-gadis itu atau mungkin kepada dirinya sendiri. Untuk memberikan keyakinannya dan mempercayai Zuo Fan. Tapi dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa kekuatan sekte universal benar dapat melenyapkan 3 sekte terbawah. Peluang Zuo Fan sangat kecil. Gadis-gadis itu hanya bisa berdoa untuknya. Chu Qingcheng memegang 2 lainnya dengan tangan gemetar saat dia terbang. Menggigit bibirnya sampai berdarah. Sui Ruohua melihat rasa sakitnya dan mengencangkan cengkeramannya di tangan Chu Qingcheng. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Ya. Saudara Zuo selalu keluar hidup-hidup. Dia punya kekuatan dan kecerdasan. Daner menghibur. Chu Qingcheng menunduk sambil terus terbang. Dia benar-benar berharap itu benar. Tetapi hanya dia yang tahu Zuo Fan mengatakan agar mereka tidak menoleh ke belakang sama dengan mengucapkan selamat tinggal. Bab 774 Macan Kertas. Saat orang berpisah, mereka masih berharap bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Jadi kenapa aku menyuruhnya untuk tidak menoleh ke belakang untuk menemuinya lagi? Melayang dan melihat gadis-gadis itu menghilang di kejauhan. Mata Zuo Fan menjadi kabur. Mungkin aku tidak ingin dia melihatku menangis. Hahaha. Suara mendesing. Kekuatan luar biasa datang menekan saat angin kencang mengibarkan pakaiannya. Zhao Dezu datang ke depan dan terkekeh di belakangnya. Hahaha. Bukankah kamu berlari? Bahkan jika kamu memecahkan susunannya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari 500 ahli tahap ethereal milikku? Pada akhirnya, kamu tidak ingin mati seperti itu. Menutup matanya. Zuo Fan mengusir kabut dari matanya saat dia meludah. Karena aku tidak bisa melarikan diri. Bertarung lebih baik. Kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Menggunakan 500 untuk melawanku. Hehehe. Cara apa lagi yang ada saat berhadapan dengan orang aneh sepertimu? Kami harus memastikan iblis sepertimu tidak akan pernah melarikan diri. Zhao Dezu mengejek dan melirik kedua lusin pria di sampingnya. Kejar gadis-gadis itu. Kalian semua berurusan dengan iblis itu. Ya Pak. 2 lusin orang itu menangkupkan tangan mereka dan hendak mengejar mereka. Tetapi ketika mereka sampai di Zuo Fan, sebuah ledakan bergema. Dengan kilatan warna merah dan tangisan sedih. 2 lusin ahli itu terlempar ke belakang. Babak belur dan berdarah. Mereka semua tampak terkejut melihat Zuo Fan di depannya ada naga merah setinggi ratusan meter yang menghalangi jalan mereka. Ia membuka rahangnya yang berdarah. Melihat mangsanya dengan kilatan buas di matanya saat ia melepaskan kekuatannya yang besar. Zhao Dezu mendengus. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Zuo Fan. Kamu segera mengeluarkan jiwamu. Anda ingin berusaha sekuat tenaga. Gadis-gadis itu pasti sayang padamu. Hanya beberapa gadis bodoh. Itu saja. Zuo Fan berbicara dengan berat. Zhao Dezu, kamu hanya mengincar kepalaku. Nah, inilah saya. Jangan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam hal ini. Zhao Dezu menyeringai. Tidak bersalah. Hahaha. Tidak ada hal seperti itu jika mereka terlibat denganmu. Sekte universal benar membersihkan setan sampai akhir. Gadis-gadis itu cepat atau lambat akan dihabisi. Ledakan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya saat angin puyuh yang dahsyat menerpa mereka. Sapuan ekor Raja Naga Merah Maha Kuasa menghalangi jalan ke depan. Zuo Fan berbalik. Matanya dipenuhi haus darah. Tidak ada yang bisa melewatiku selama aku bernapas. Pamer. Zhao Dezu mengejek. Anda masih ingin menghentikan 500 ahli saya. Lihat bagaimana aku melewati batasmu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi bawa kembali gadis-gadis itu dan hancurkan mereka di depan matamu.
Kamu akan lihat akhir apa yang menanti semua iblis sepertimu yang berkeliaran. Hahaha. Sambil tertawa, Zhao Dezu menjentikkan tangannya lagi dan 30 ahli tahap etiril mengungkapkan jiwa mereka untuk menyerang. Bilah, tombak, kapak, segala jenis jiwa dipajang dan melepaskan kekuatan mentahnya saat mereka menemui Zuo Fan. Zuo Fan membuat Raja Naga Merah yang maha kuasa menggesekkan ekornya ke arah mereka. Ledakan. Ledakan keras bergema dan asap membubung. Kekuatan bentrokan itu membuat para ahli tahap etiril lainnya mundur. Ketika keadaan sudah bersih, 20 ahli tahap etiril sekte benar universal kini tergeletak di tanah, mengeluarkan darah dari mana-mana sementara 10 orang terakhir terengah-engah dan mengeluarkan darah dari mulut mereka. Sementara di depan mereka ada seekor naga merah yang terluka dan babak belur. Tapi ia berdiri di tempatnya, tidak melakukan satu gerakan pun. Serangan jiwa 30 ahli tahap etiril masih tidak bisa menggerakkan naga besar itu. Zuo Fan memandang mereka dengan dingin dengan wajah pucat. Dia gemetar dan meludahkan darah. Tapi dia tetap teguh, seolah dia masih baik-baik saja. Membuat Zhao Dezu terlihat sangat jijik. Raksasa. Itulah yang terlihat dari penampilan mereka. Menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Seorang pria menerima serangan 30 ahli namun masih berhasil melukai 20 orang sambil mendorong mundur sisanya sudah melampaui kemampuan manusia biasa. Kekuatannya belum pernah terdengar sebelumnya. Dia benar-benar yang terbaik di Double Dragon Gathering untuk mengalahkan ketiga sekte superior. Ketika Zhao Dezu kembali, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, kebenaran menatap langsung ke wajah mereka. Mereka semua tersentak dan berbisik karena kaget dan kagum. Zhao Dezu kesal. Dia mengepalkan tangannya. Dia tidak datang ke sini untuk meningkatkan ketenarannya dengan penggemar baru, tapi menguburnya untuk selamanya. Tapi sekarang, orang-orang bodoh ini tidak menyadari situasinya. Bagaimana mereka bisa mengagumi bibit iblis keji ini? Cukup. Ingatlah tempatmu sebagai kultivator yang saleh. Zhao Dezu menggonggong sambil menunjuk ke arah Zhao Dezu. Kalian semua menyerang. Ambilkan kepalanya untukku. Untuk takdir. Semua orang terkejut saat bangun dan mengejar Zuo Fan saat mereka melepaskan kekuatan mereka. Tanpa rasa takut, Zuo Fan menyeringai. Ya, ambillah kepalaku. Anda harus melakukannya. Demi takdir. Namun takdir jugalah yang menentukan berapa banyak dari Anda yang benar-benar bisa selamat dari peristiwa ini. Lihatlah 20 orang yang terluka parah. Mereka tidak kalah beraninya dengan Anda. Namun apa yang mereka dapatkan? Pada akhirnya, hanya mereka yang selamat yang dapat menikmati kemenangan tersebut. Anda sebaiknya memikirkan hal ini baik-baik. Apakah Anda ingin menjadi orang yang dapat dibuang atau menjadi pemenang? Kamu putuskan. Mereka semua tersendat, terhenti. Karena mereka terlihat mirip satu sama lain. Sepertinya tidak ada lagi yang begitu tertarik untuk menjadi yang pertama. Saudaraku, kamu yang memimpin. Aku akan menjagamu. Dan berakhir mati. Anda melakukannya. Hanya dengan pengingat biasa dari Zuo Fan. Pertahanan diri mereka muncul ke permukaan sebelum mereka menyadarinya. Mereka telah kehilangan keberanian dan panik sekarang. Tidak peduli berapa banyak mereka. Begitu hati mereka terguncang. Mereka hanya menjadi rakyat jelata. Jumlah mereka tidak ada artinya. Zuo Fan menyeringai dengan jijik melihat mereka begitu picik. Di saat yang sama, dia menahan perutnya saat darah terus mengalir dari mulutnya. Dia juga terluka parah. Jika mereka menyerangnya lagi, selusin saja sudah cukup untuk menghabisinya.
Tetapi dengan membuat perpecahan di antara mereka dan memunculkan keegoisan mereka, macan kertas yang sekarang menjadi Zuo Fan menghentikan ratusan ahli ini untuk datang. Siapapun akan menertawakan pemandangan seperti itu. Kekuatan besar sebuah sekte direduksi menjadi orang-orang bodoh yang suka bertengkar, tidak mampu menangkap orang yang terluka. Zhao Dezu menghentakkan kakinya dengan marah, sambil mengumpat, "Dasar bodoh! Apa yang kamu takutkan? Dia tergantung pada seutas benang. Serang! Ambilkan kepalanya untukku dan aku akan membuat pemimpin sekte memujimu. Lalu kenapa kamu tidak pergi?" Namun, hal itu justru berdampak sebaliknya. Salah satu murid sekte universal benar memberinya tatapan tajam. Karena terkejut, Zhao Dezu tergagap. Zuo Fan dipenuhi dengan tipu daya dan tipu daya yang tak ada habisnya. Bahkan jika terluka, tidak ada yang tahu rencana apa yang dia sembunyikan. Dan kamu ingin aku pergi ke sana? Kapan dia bermain-main dengan Ye Ling sedemikian rupa? Jika aku pergi ke sana, mempertahankan hidupku akan menjadi keajaiban. Kenapa aku harus pergi? Aku terlalu muda untuk mati. Untuk apa aku membawakan kalian semua kalau bukan untuk mendapatkannya? Namun, melihat dia ketakutan, mereka bahkan lebih ketakutan lagi. Sekarang tidak ada yang mau menyerang. Dengan demikian, 500 ahli dari sekte benar universal menatap seperti orang bodoh pada pria yang terluka. Zhao Dezu sangat marah sementara Zuo Fan menyeringai. Tapi dia tidak ingin melarikan diri. Meskipun mengalahkan 500 dari mereka adalah hal yang mustahil, dia hanya berharap dengan melawan mereka dia memberi gadis itu cukup waktu. Zuo Fan merasakan bagian dalam tubuhnya terbakar saat darah tersangkut di dadanya dan membuatnya sulit bernapas. Meski begitu, dia tetap berdiri di sana, berpura-pura baik-baik saja. Tepuk. Seseorang bertepuk tangan. Hahaha. Meskipun macan kertas terluka, kamu masih berhasil menggoyahkan tekad 500 ahli sekte universal benar. Tidak heran Zhao Dezu mengatakan kamu akan menjadi bencana terbesar di jalan lurus. Bab 775, tidak ada yang akan lulus. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menoleh ke belakang saat dia merasakan jantungnya tenggelam. Tak jauh darinya, seorang pria paruh baya kurus berpakaian putih keluar dari pepohonan. Melihat senyumnya yang lembut namun matanya yang tajam, Zuo Fan tahu pria ini sama sekali tidak baik. Terlebih lagi, dia juga seorang ahli soul harmoni. Menyipitkan mata, pikir Zuo Fan dalam hati. Sepertinya ahli dari sekte Universal Rites yang mereka punya siap untuk menyerang. Mengikuti pemikirannya, 7 lampu menyala ketika lebih banyak penggarap panggung harmoni jiwa muncul di sampingnya. Termasuk lelaki tua berambut perak yang dilihatnya di kota. Tampilan kekuatan seperti itu membuat Zuo Fan menghela nafas. Saya bisa menakuti 500 ahli tahap ethereal. Tapi saya tidak punya peluang melawan 8 ahli harmoni jiwa. Melirik ke 8 orang itu, dia mulai menghitung cara memblokir mereka agar tidak mengejar Chu Qingcheng. Saat ini, Zuo Fan sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Zhao Dezu menyapa para tetua. Melihat 8 orang itu, Zhao Dezu yang kesal dan tertahan akhirnya menemukan kakinya yang tebal untuk dipeluk. Para ahli tahap ethereal lainnya juga menjadi tenang. Mengabaikan mereka, lelaki tua berambut perak itu mengerutkan kening, menatap Zuo Fan dan jiwa naga yang kuat. Ada banyak sekali dari kalian namun kalian bahkan tidak bisa menyingkirkan anak nakal setelah sekian lama. Saya pikir ketika saya datang, semuanya akan beres sekarang. Tapi lihat kekacauan ini.
Anda telah mempermalukan sekte benar universal. Hati semua orang menjadi dingin dan mereka menundukkan kepala. Tapi bukankah mereka berempat? Mengapa hanya ada satu? Di mana gadis-gadis itu? Setidaknya tunjukkan padaku tubuh mereka. Pria tua berambut perak itu bertanya. Zhao Dezu berseri-seri sambil membungkuk dalam-dalam. Tetua, ketiga gadis itu telah melarikan diri. Bocah ini memblokir kita di sini. Kami akan menjatuhkannya dan kemudian mengikuti mereka. Apa? Satu orang menahan 500. Orang tua berambut perak itu marah. Bagus. Bagus sekali. Kamu sungguh menyedihkan. Ada ratusan dari Anda namun Anda bahkan tidak bisa menangani 4 orang. Akhirnya terjebak berurusan dengan 1 orang saja. Apakah Anda ingin saya turun tangan? Bukan. Untuk memilih yang lemah. Jika tersiar kabar, sekte benar universal tidak akan memiliki nama lagi. Hahaha. Zhao Dezu, Anda mengajukan petisi kepada sekte tersebut agar begitu banyak orang membantu Anda. Tadinya kukira kau bisa diandalkan. Tapi sekarang kulihat kau bukan siapa-siapa. Anda bahkan tidak bisa menjatuhkan 4 orang dengan begitu banyak orang di pihak Anda. Apakah Anda ingin 500 lagi untuk menyelesaikan pekerjaan? Zhao Dezu tersentak kembali setelah dimarahi. Dia menjadi merah karena malu dan tidak mau. Elder, ini bukan tentang angka. Tapi betapa liciknya bocah ini. Menggunakan lidah iblisnya untuk memicu kekacauan. Mengubah semua orang ini menjadi rakyat jelata. Tidak masalah meskipun jumlahnya 1000. Hasilnya tetap sama. Semakin banyak kekacauan yang terjadi. Lagi pula, itu bukan sepenuhnya salah kami. Bukankah aku memintamu untuk menghentikan pelarian mereka? Sekarang, Zhao Dezu menatap sesepuh berbaju putih itu dengan hati-hati. Tetapi tidak berani angkat bicara. Pria tua berambut perak itu mengikuti pandangannya dan bertanya dengan nada gelap. Elder Bai He, kita telah membahas ini sebelumnya. Bahwa kita akan bekerja sama dalam memotong setiap peluang untuk melarikan diri. Mengapa kamu tidak turun tangan ketika gadis-gadis itu melarikan diri? Hahaha. Apa salahku? Penatua itu terkekeh dan mengejek. Penatua Yin Cui, Anda sedang menunggu bersama saya. Namun selalu ingin bergerak dan menangkap mereka. Jadi kupikir dengan seorang ahli harmoni jiwa dan 500 ahli tahap ethereal. Mendapatkan 4 anak nakal yang masih berada di panggung Radiant akan menjadi hal yang mudah. Itu sebabnya campur tangan saya tidak ada gunanya. Hanya berkeliaran di sini sambil berjalan-jalan santai. Tapi siapa sangka kau akan membiarkan mereka melarikan diri. Dan setelah aku kembali, aku merasa lebih konyol lagi bagaimana 500 ahli dihentikan oleh seorang bocah nakal. Hahaha. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. Penatua Yin Cui. Itu terjadi bahkan dengan bantuan Anda. Apakah itu berarti semua murid ini akan musnah jika bukan karena Anda? Saya sekarang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Anda. Dari penatua hingga eksekutif. Hingga murid, tidak ada seorang pun yang berharga. Wajah penatua Yin Cui berkedut dan memerah lalu dia menatap Zhao Dezu. Berharap dia bisa menghancurkannya. Melihat bagaimana keempatnya melarikan diri dan Zhao Dezu memimpin 500 ahli mengejar mereka. Dia mengira kemenangan sudah di depan mata. Itu sebabnya dia mengambil waktu manisnya untuk datang ke sini daripada menyelesaikannya dengan cepat. Takut mereka akan berbicara di belakang punggungnya bahwa dia memilih seseorang yang lebih lemah darinya. Bahkan jika itu untuk sekte, tetap saja menyakitkan mendengarnya. Namun siapa sangka bahwa Zhao Dezu akan menjadi orang bodoh yang bahkan tidak menyelesaikan tugas sederhana ini.
bahkan melibatkan para tetua dan mempermalukan mereka dengan tindakan tak tahu malu ini. Jika bukan karena bocah ini menjadi murid pemimpin sekte dan pilar masa depan sekte tersebut, dia pasti sudah mati di tempat. Terengah-engah, mata Penatua Ying Cui bersinar. Zhao Dezu tidak berani menatapnya. Sambil menundukkan kepalanya, dia mengutuk Zuo Fan ke surga. Jika bukan karena bajingan ini, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di hadapan para tetua. Yang lain dapat melihat Penatua Ying Cui sangat marah dan tersenyum. Memberinya jalan keluar. Penatua Ying Cui, gadis-gadis itu seharusnya tidak pergi jauh. Seharusnya mudah untuk mengejar mereka. Zhao Dezu memiliki kesalahannya, tapi itu tidak masalah. Anda orang penting dan harus membiarkan dia mengingat kesalahan ini. Setelah kami menyelesaikan ini, kami akan menanganinya kembali di sekte. Dengan ciuman dari belakang, Penatua Ying Cui mengangguk. Kedelapan orang itu saling memandang lalu melewati Zuo Fan bersama-sama. Sama sekali mengabaikannya. Zhao Dezu, kami serahkan ini padamu. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya dengan begitu banyak pria. Penatua Ying Cui memperingatkan. Zhao Dezu menganggukkan kepalanya. Penatua Bai He tersenyum. Anak-anak, jangan biarkan kata-katanya membingungkanmu. Jika Anda berhasil membunuhnya, Anda semua akan mendapatkan pahala. Jika kamu membiarkannya melarikan diri, kalian semua akan mati. Ya Pak, semua orang berteriak. Perintah seorang tetua berbeda dengan perintah Zhao Dezu. Seorang murid, dia dengan mudah membangkitkan semangat juang para ahli tahap etiril ini. Para tetua mengangguk lalu melewati Zuo Fan tanpa mempedulikannya. Mereka merasa tidak enak dengan membunuhnya sendiri. Mereka masih mempertahankan nama mereka sebagai kultivator yang saleh. Lebih baik membiarkan mereka menyelesaikannya. Sedangkan untuk para gadis, mereka berguna bagi mereka. Konstitusi tersebut tidak boleh disia-siakan. Ledakan. Namun, mereka tidak sampai jauh. Ketika ledakan kekuatan datang membuat pakaian mereka berkibar di ekor Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Sudah kubilang, selama aku di sini, tak seorang pun boleh melewatiku. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Kedelapan tetua memandangnya dengan marah dan kaget karena mereka sama sekali tidak peduli dengan ahli tahap etiril. Zhao Dezu mengejek. Hahaha. Zuo Fan, kamu bodoh. Kamu benar-benar ingin mencoba menghentikan 8 tetua. Tahukah Anda perbedaan antara tahap harmoni jiwa dan tahap etiril? Ya, kami tidak ingin membuang waktu untuk seekor anak anjing. Status kami harus dipertahankan. Jadi jangan memaksakannya. Penatua Bai He mencibir. Dan selain itu, kamu tidak layak. Zuo Fan menyeringai sinis. Oh, karena kamu tidak ingin menyerang. Duduk saja di sana. Oke. Wajah kedelapan tetua itu menunduk. Penatua Ying Cui menatap Zuo Fan lama-lama dan menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Karena bibit jahat ini ingin mati di tangan ahli harmoni jiwa, maka saya akan menuruti Anda. Penatua Ying Cui tiba-tiba bergetar dan kekuatan luar biasa datang darinya. Lonjakan yang tiba-tiba memaksa para ahli tahap etiril untuk mundur dari palu besar setinggi 100 meter yang terbentuk di belakang yang lebih tua. Jiwaku adalah jiwa perkakas. Palu penghancur surga. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Palu besar itu kemudian menyatu dengan tubuhnya, membuat tubuhnya membengkak dan mengeluarkan cahaya perak. Genggaman tinjunya saja sudah mengirimkan riak yang kuat. Setelah mencapai keharmonisan, tubuh saya seperti berlian. Pukulan saya menghancurkan gunung. Bahkan jiwa naga surgamu akan berubah menjadi debu.
Dengan kilatan menyeramkan di matanya, Penatua Yin Cui menyeringai. Jika Anda melawan para ahli tahap ethereal ini, Anda mungkin akan hidup lebih lama. Tapi karena kamu ingin mati, jadilah tamuku. Penatua Yin Cui menembak langsung ke arah Zuo Fan. Tinju tanpa henti menghantam dadanya. Brutal dan biadab, bersambung.